Hoax merupakan suatu berita atau informasi palsu yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu hoax juga bisa diartikan suatu upaya untuk memutarbalikkan fakta seolah-olah meyakinkan namun tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Adapun ciri-ciri hoax menurut Kominfo, yang pertama, sumber informasi atau medianya tidak jelas. Yang kedua, informasi diduga sebagai hoax jika pesan yang disampaikan tidak mengandung unsur-unsur 5+1H. Yang ketiga, pihak yang menyebarkan informasi meminta informasi tersebut disebarluaskan semasif mungkin. Yang keempat, pesan hoax dirancang untuk menciptakan kecemasan, keresahan, kebencian, hingga permusuhan. Banyak dampak-dampak yang terjadi akibat tersebarnya berita-berita hoax. Yang pertama, dapat memicu perpecahan, baik itu hubungan antar individu maupun antar kelompok, karena berita-berita yang sama sekali tidak jelas sumber kebenarannya. Kemudian yang kedua, apabila seseorang atau yang kita sebut sebagai korban itu terkena berita hoax, itu akan menguntungkan dari si pelaku atau tersangka yang menuduh si korban tadi. Padahal itu belum tentu jelas dan tentu itu akan sangat merugikan dari pihak si korban itu sendiri. Kemudian lagi dampak yang ketiga, akibat dari keseringannya muncul berita hoax ini baik itu di media sosial, internet dan lain-lain, maka akan menyebabkan mindset atau pemikiran dari setiap orang tidak lagi percaya dengan adanya fakta-fakta atau teori-teori yang sebenarnya itu sudah jelas penelitian dan lain-lain, tapi karena terlalu sering mengkonsumsi berita-berita hoax tersebut, maka hal-hal tersebut tidak lagi bisa dipercaya. Bagaimana solusi kita untuk menghadapi berita hoax? Berita hoax dapat kita atasi dengan berbagai macam cara. Yang pertama, kita dapat waspada dari judul-judul yang bersifat provokatif. Kedua, kita dapat mentelusuri dan mencari tahu bagaimana situs-situs tersebut beredar. Yang ketiga, kita dapat menelusuri foto-foto yang beredar. Dan selanjutnya, kita dapat mengikuti komunitas anti-hoax. Penyebab hoax. Yang pertama, jurnalisme yang lemah. Jurnalisme yang lemah membuat konten hoax terus berkembang karena tidak terbiasa dengan proses verifikasi. Yang kedua, ekonomi. Faktor ekonomi yang lemah membuat peredaran hoax terus ada. Bagaimana tidak, dengan memproduksi hoax tersebut, seseorang bisa mendapatkan penghasilan dari hal tersebut. Yang ketiga, internet. Kemunculan internet semakin memperparah siklus hoax di dunia. Yang ketiga, munculnya media abal-abal. Kemunculan media abal-abal sama sekali tak menerapkan standar jurnalisme. Keadaan ini tentu semakin memperburuk kualitas informasi yang tersebar di masyarakat. Dan yang kelima, literasi media yang rendah. Rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung mempercayai sebuah informasi yang diterima. Adapun tujuan dari penyebaran hoax itu untuk mengadu domba, menyebarkan fitnah, mencemarkan nama baik, dan membuat orang cemas. Jadi apabila kita memberikan respon dari setiap postingan yang diberikan oleh sumber hoax, maka sumber hoax itu akan merasa senang karena tujuan yang dia capai ini berhasil. Jenis-jenis hoax. Misleading content ialah memanfaatkan informasi asli seperti gambar atau video akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya. False context atau informasi salah konteks. Informasi salah konteks ini menggunakan informasi yang asli tetapi konteksnya yang keliru. Jadi umumnya false context ini berupa pernyataan, foto atau video sebuah peristiwa yang pernah terjadi, kemudian dicuplik kembali dengan konteks yang salah. Biasanya hal tersebut dikarenakan jurnalistik yang buruk atau demi sebuah layakan opini. Cross connection atau kesalahan koneksi. Ciri yang paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi.
berlebih dari konten sensasional. Manipulation content atau konten manipulasi. Canggihnya teknologi saat ini memungkinkan sebuah informasi asli dimanipulasi untuk mengelabui bahkan memprovokasi sang pembaca agar percaya kepada konten yang mereka buat. Peristiwa semacam ini sering menimpa media-media besar yang beritanya disunting oleh tangan-tangan usil.